Selamat pagi para peserta didik kelas 10 Bisnis Daring Pemasaran. Pada pagi hari yang cerah ini kita akan belajar di semester yang kedua atau semester genap. Bab yang ke-6, ya bukan bab yang pertama. Bab pertama itu bab yang tapi bab yang ke-6. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka. Yang pertama, bab yang ke-6, materinya adalah teknik memperoleh modal usaha. Ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian, manfaat, dan jenis-jenis modal usaha. Yang kedua, sumber modal usaha. Yang ketiga, syarat-syarat mendapatkan modal usaha. Jadi, sekarang kita lihat yang pertama. Pengertian modal usaha, ya. Menurut Optikma, modal usaha itu merupakan uang yang dipakai sebagai produk untuk membangun dan melakukan kegiatan usaha. Modal usaha digunakan untuk membiayai suatu usaha sejak dari persiapan sampai dengan berjalannya usaha. Yang kedua, manfaat modal usaha. Modal usaha manfaatnya yang pertama adalah adanya modal usaha mempermudah pendirian usaha baru. Yang kedua, membantu dalam pengembangan usaha. Misalnya, menambah varian produk yang akan dijual, tentu menambah biaya produksi. Yang ketiga, meningkatkan investasi. Dan yang keempat, memperlancar produksi dengan adanya teknologi yang baru dan canggih. 3 jenis-jenis modal usaha. 1 itu adalah modal investasi. Karena paling saya dengar ya. Modal investasi merupakan modal yang diperlukan di awal usaha. Biasanya dipakai untuk jangka panjang. Contoh, tanah, bangunan. Misalnya akan mendirikan sebuah pabrik roti. Modal yang diperlukan yaitu bangunan pabrik, mesin pembuat adonan roti, dan cetakan roti. Itu modal investasi namanya. Yang kedua, ada namanya modal kerja. Modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk membeli atau membuat barang dan jasa yang dihasilkan. Misalnya, apabila kamu membuka warung makan, modal kerja yang dibutuhkan itu membeli apa? Membeli bahan makanan yang akan dimasak untuk dijual di warung makan. Itu contoh dari modal kerja. Yang ketiga atau C adalah modal operasional. Merupakan modal yang harus dikeluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan untuk usaha. Contoh, modal operasional yaitu untuk keperluan gaji pegawai, telepon, listrik, dan air. Kalau adanya ada WiFi-nya, ada dana WiFi-nya juga, kan seperti itu. Itu masuk dalam masih pengertian manfaat dan jenis-jenis modal usaha. Yang B adalah sumber modal usaha. Dari mana sih kita mendapatkan modal itu? Saya ingin membuat usaha, misalnya ingin membuat usaha roti. Usahanya apa? Atau saya ingin membuat kafe, Pak. Bagaimana sih saya bisa mendapatkan modal? Saya ada modal sendiri, tapi kurang rasanya. Itu seperti apa? Ya, kita lihat. Ya, karena kedepannya usaha ini memang ke situ arahnya. Kita akan disuruh untuk berusaha. Mungkin tahun ini mungkin kalian belum berpikir, tapi kedepannya kalian pasti ada, kalau sudah nanti pasti akan berpikir, oh bisa kok saya bisa membuka usaha gitu kan. Meskipun kecil-kecilan di kampung, tetapi kalau dikumpulkan sedikit demi sedikit ya besar juga barang tersebut.
seperti itu. Oke, kita lihat sekarang sumber modal usaha. Yang pertama itu modal sendiri. Menurut Mardian Yatmo, modal sendiri merupakan modal yang diperoleh dari pemilik usahanya sendiri, ya, dari kamu sendiri, dari uang tabungan kamu, atau misalnya kamu jual apa, nanti uang itu untuk apa, kan seperti itu. Misalnya kamu ya atau dapat dari tabungan kamu kerja dulu dengan orang, kumpul, nah itu nanti jadikan usaha gitu kan. Itu modal sendiri namanya. Menurut Suran Dandri, kelebihan menggunakan modal sendiri adalah sebagai berikut. 1. Pengeluaran untuk biaya bunga atau biaya administrasi tidak ada. Biaya bunga maksudnya kalau kamu kredit kan ada bunganya. Ada juga ada administrasinya. Misalnya kreditnya sekian Pak, administrasinya 3.000 ya. Ya, kan seperti itu. Mau kamu minjam di bank ataupun CU tetap harus ada biaya administrasinya. Yang B, tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama. Yang ketiga, tidak ada keharusan pengembalian modal dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain. Kelemahan modal sendiri. Yang pertama, jumlah uang yang dimiliki terbatas, sehingga besarnya modal sangat tergantung dari jumlah uang yang dimiliki. Yang B, kurang motivasi pemilik, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri, motivasi usahanya lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan modal pinjaman. Wajar ya, karena pinjaman kita harus mengembalikan. Kalau kita tidak bekerja keras, tidak membanting tulang, tidak lebih dari itu ya, nanti kita tidak ada untung, uangnya habis hanya untuk membayar pinjaman, kan seperti itu ya. Masih sumber. Yang kedua, modal pinjaman. Modal pinjaman merupakan modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Ya, sumber modal pinjaman, nih dapat diperoleh dari kredit usaha, kredit BPR, leasing. Leasing itu ya seperti segala Adira, segala Astra itu kan ya. Atau leaseback, pegadaian, koperasi, pinjaman BUMN dan pinjaman departemen. Ada pasti bertanya nih, Pak, orang tua saya itu minjam di CU. CU kok tidak masuk, Pak? Nah, CU itu adalah masuk koperasi kredit union ya. Kredit union berarti adalah koperasi simpan pinjam. Jadi dia masuk koperasi. Coba kalau kalian lihat CU pasti ada lambang koperasinya. Ya sangat berkembang ya di daerah kita, di daerah Kalimantan Barat terutamanya CU itu sangat berkembang. Dan harus kita dukung. Jadi nanti kalau kamu sudah bekerja, udah dapat pekerjaan, jangan lupa untuk menabung ya. Menabungnya kemana Pak? Kalau kamu di kampung ya nabungnya ke CU kan gitu. Jangan tidak pernah menabung. Ya menabung itu banyak manfaatnya. Kita kan tidak tahu kalau kita nih, oke hari ini kita sehat, tapi kalau kedepannya kita sakit ya kita kan tidak tahu. Maka kita harus berjaga-jaga dengan menabung. Kan seperti itu ya. Yang A, masih sumber modal usaha. Kredit usaha. Kredit usaha ini merupakan penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari bank untuk mendukung tujuan usaha dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman dalam waktu tertentu beserta pembayaran bunga dan lainnya. Yang B, kredit tanpa agunan atau KTA merupakan sebuah produk bank, yakni nasabah dapat meminjam sejumlah dana atau uang dari bank tanpa harus memberikan jaminan atau agunan seperti sertifikat rumah, PPKB, SK dan lain-lain ya. C, kredit BPR. Ini kredit BPR artinya Bank Perkreditan Rakyat. Fasilitas kredit dari BPR relatif mudah, persyaratan dan prosesnya dibandingkan di bank umum. BPR melayani orang-orang yang butuh pendanaan usaha, terutama UKM dengan sistem dan persyaratan yang cenderung mudah. Biasanya yang sering mengeluarkan ini adalah BRI, tapi orang kita ini tidak suka ribet. Maka saya bilang, orang kita itu lebih nyaman dan amannya adalah minjam di CU. Yang D,
tempat meminjam juga leasing atau